wajibati syar'iyyah, dari kewajiban-kewajiban agama. Alama, atas segala sesuatu, amarta yang tadi perintah siapa kamu, bihi dengan ma, ditaf'ala agar mengerjakan siapa kamu, dalikakan yang demikian itu, wama dan sesuatu yalzamuka yang wajib kepadamu, yang mewajibkan kepadamu, apa tarkuhu meninggalkannya, minal manahi dari beberapa larangan, ditatruka agar meninggalkan siapa kamu, dalika akan yang demikian itu. Wa illa, maka apabila tidak, fa kaifa takun, ai wa illa, dan apabila tidak mengetahui siapa kamu, tidak berbuat siapa kamu, fa kaifa taqumu, bagaimana ada siapa kamu, atau bagaimana menegakkan siapa kamu, bitaati dengan beberapa ketaatan, la ta'rifuha yang tidak tahu siapa kamu ha akan taat. Ma akan sesuatu hiya bermula taat, wa kaifa hiya, dan bagaimana taat-taat itu, wa kaifa dan bagaimana tajib wajib, antaf'ala mengerjakan, am atau kaifat tajtanib, bagaimana kamu menjauhkan ma'asi akan beberapa maksiat. La ta'lamu yang tidak tahu siapa kamu, annaha sesungguhnya maksiat itu ma'asin perbuatan maksiat, atala tukia sehingga tidak jatuh, atala tukia sehingga tidak jatuh, nafsaka akan diri menjatuhkan atau jatuh siapa nafsuka dirimu, fiha dalam maksiat. Fal ibadatu dan bermula ibadah asy-syar'iyyatu yang menurut agama, at-taharati sebagaimana bersuci, was-sholati dan salat, was-shaumi dan puasa, wa ghairiha dan selainnya, yajibu yang wajib, anta'malaha untuk mengerjakan siapa kamu akan ibadat syariat, anta'malaha mengerjakan siapa kamu akan ibadat syariat, biahkamiha dengan beberapa hukumnya, wa syara'itiha dan beberapa syaratnya ahkam, wa syara'itiha dan beberapa syaratnya ibadat, hatta tuqimaha, hatta tuqimaha sehingga melaksanakan siapa kamu akan ibadah. Farubbama maka bisa jadi atau bisa kemungkinan ya, anta bermula engkau itu mukimun, itu mukimun melaksanakan ala syai'in atas sesuatu, sinina beberapa tahun, wazmanan dan beberapa masa, mimma dari sesuatu yubsidu yang merusak, alaika kepadamu, toharotaka akan kesucianmu, wa sholawatika dan sholatmu, wa yukhrijuhuma dan mengeluarkan keduanya, wa yukhrijuhuma dan mengeluarkan keduanya, an kaunihima dari keadaan keduanya, waqi'atain yaitu dua perkara yang terjadi, waqi'atain yaitu dua perkara yang terjadi, ala wiqa'is sunnati, ala wifaqis sunnati sesuai dengan sunnah. Wa anta dan bermula engkau itu la tash'ur tidak merasakan, bidzalika kan demikian itu. Farubbama maka bisa jadi ya'taridu terjadi laka kepadamu apa muskilun, apa muskilun suatu yang susah, wala tajidu dan tidak dapatkan siapa kamu man orang, tas'alahu yang bertanya siapa engkau akan man
Andalika dari yang demikian itu. Wa anta dan bermula engkau itu ma ta'lamu ta'lamathu tidak belajar siapa engkau. Summa madaro hadza kemudian fokusnya ini hadza sya'di fokusnya hal ini aidon juga alal ibadati pada ibadah al batinati yang rahasia. Alatihya yaitu ibadah batinah masail qalbi tempat berjalannya hati. Yajibu yang wajib anta'malaha mengerjakan siapa manha akan masail qalb minat tawakkuli yaitu dari tawakal wa tafwid dan penyerahan war ridho dan ridho ikhlas ya was sabri dan sabar wa taubati dan taubat wal ikhlas dan ikhlas wa ghairi dzalika dan lain-lainnya. Mimma dari sesuatu saya akan datang apa dzikruhu menyebutkannya insyaallah jika Allah menghendaki. Baik. Jadi Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berikan keterangan kepada kita bersama yajibu akan ta'mala ma yalzimuka fi'lu minal wajibat asy-syar'iyyah ala ma umirta bihi litaf'ala dzalika wa ma yalzimuka tarku minal manahi litarka dzalika wa illa fa kaifa taqumu bi ta'ati la ta'rifu wa ma hiya wa kaifa hiya wa la tajibu taf'al. Jadi prinsipnya sebagai muslim itu harus benar-benar kita paham mana sih yang diwajibkan, mana sih yang dilarang. Ya. Paham ilmunya, paham dalilnya, paham hadisnya, itu selayaknya itu. Karena itu belajar agama jangan merasa puas. Kita kalau ditanya apa dalilnya sholat, ya sholat wala waktiha misalnya. Ya boleh benar, tapi kan bukan itu saja gitu. Supaya ketika ada orang datang ujuk-ujuk bahkan mungkin dengan tanda kutip menguji kita mana kewajiban sholat, mana kewajiban puasa kan begitu. Itu kita harus tahu harus begini bla 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 jelas ya. Ya jangan sampai ya orang gara-gara nggak belajar, nggak gara-gara ngajinya di YouTube, ngajinya ketemu orang di pinggir jalan. Udah itu kalaupun ngaji nggak pakai kitab, sembarangan. Ketemu orang pakainya akal-akal semata kayak orang Mu'tazilah. Di Quran itu nggak ada kewajiban sholat sewaktu. Ya udah nggak usah sholat. Oh bener juga ya. Ya udah kita nggak sholat. Nah kayak gitu kan. Dulu akhirnya sesat menyesatkan. Karena apa? Karena kita sebagai muslim nggak tahu sumbernya gitu. Maka menurut Imam Munasyawi, Imam Ghazali, yajibu alika an ta'mala ma yaljuka fi'luh minal wajibati syar'iyyah. Harus tahu kita ya supaya sekali lagi hal-hal yang mungkin ada keraguan, ini Quran loh, ini hadis loh, ya. Apalagi kalau sudah bicara hal-hal yang furu'iyah misalnya, ya itu kan harus dipelajari. Kenapa? Karena bisa jadi dari furu'iyah ini, dari hal-hal yang cabang ini kita menjadi goyang karenanya, ya. Karena prinsipnya orang yang tahu ilmu bisa jadi lebih mudah ibadahnya. Ya, lebih enak ibadahnya dengan berlipat ganda pahala ketimbang orang yang sholat tapi nggak tahu ilmu, capeknya luar biasa ya karena ngebutnya udah kayak kereta malam super cepat ya Argo Bromo yang plus pahalanya habaan mansur, nggak punya pahala dia. Naudzubillah min ya, padahal sholatnya udah keringetan bener itu ya kayak gitu ya. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Juga ketika kita disuruh jangan maksiat, jangan dosa. Apa dalil maksiat dan dosa itu mana dalilnya? Nyatanya orang maksiat dosa itu seneng-seneng aja kok. Kan begitu kita bisa dibantah orang. Siapa bilang zina itu dosa? Nyatanya orang yang zina itu kaya. Masya Allah, ya kan? Siapa bilang hal-hal dosa itu bikin kita sengsara? Nyatanya enggak tuh. Malah orang-orang baik dibikin sengsara. Begini kalau ada pertanyaan gitu bagaimana kita jawabnya, ya kan?
Dan itu sangat terjadi ya di tengah-tengah masyarakat yang mendekati liberal buat kita punya bangsa ini. Dengan kebebasan berpendapat, dengan kebebasan semua paham. Kita harus kuat ya akhi, harus mampu menunjukkan itu. Sementara di belahan dunia lain, orang masuk Islam yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di belahan dunia lain, mau di Eropanya, mau di Inggris, mau bahkan di Amerikanya, orang pada masuk Islam berbondong-bondong loh. Tapi dengan kebodohannya kita yang mayoritas, karena mayoritas tok nggak ngaji, ya udah, ya dibohongin, jual iman karena cinta, jual iman karena harta, apa nggak naif itu? Apa nggak? Ya naudzubillah ya. Kayak seperti itulah yang terjadi ya, naudzubillah min dzalik. Maka kata Imam Ghazali, ayo coba pelajarin yang benar ya. Kalau maksiat itu bagaimana pelakunya, bagaimana akibatnya, terus kita kita pelajari ya. Fala ibadatu syarikatu hara wassalah wassaum wa ghairiha. Dan juga demikian belajar sholat, belajar puasa ya. Yajibu an ta'malaha bi ahkamiha wa syaraitiha. Jadi sekali lagi memang ya kita alhamdulillah ya, nasihat ini insya Allah kita udah lewat ya. Karena kita secara hukum syariat kita udah ngaji ya, dari fikihnya, juga dari fikih yang mengandung hikmah kayak irsyadul ibad itu kan. Kita sudah ngaji lah alhamdulillah. Nah, kaitan-kaitan dengan kitab ini kita untuk lebih mewaspadai diri bahwa ya alhamdulillah kalau kita bicara puasa, bicara toharo udah paham lah insya Allah. Ya makanya kalau di masyarakat bawah kita ini sedikit banyak udah ngerti. Kalau ada orang mau ngaji, ajarin ngaji. Ya, nggak usah saya belum pintar apa-apa. Masa sih nggak ngerti masalah toharo? Kalau emang nggak usah, nggak agak ribet pakai kitab aslinya, ya udah beli kitab terjemahan. Ya, pakai kitab terjemahan udah banyak dan bisa nggak salah terjemahan juga. Kalau dalam hal-hal tertentu yang sifatnya dasar. Tapi masyarakat bagaimana bisa paham benar kewajiban sholat, kewajiban puasa, bagaimana wudhu, bagaimana sholat. Itu perlu pembimbing-pembimbing yang memang nggak perlu, ya mohon maaf, nggak perlu profesor, nggak usah, nggak perlu kiai alama. Kita-kita aja udah yang turut, ya. Yang artinya memang mereka perlu bimbingan kita ya akhi. Tapi punya kitab, punya landasan ala madhab ahli sunnah wal jamaah. Ya, bitoriqo ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyah gitu. Supaya apa? Supaya benar, sama. Ya, kalau udah benar sama, tinggal pelan-pelan. Ya, apalagi itu keluarga, apalagi itu anak. Jadi sekali lagi kewajiban melaksanakan hal yang dasar dalam agama merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nah kadang-kadang kita bisa jadi ala syai'isinin wa azmanan mimma yusudu alaika tuhartuka. Jangan-jangan kita bertahun sholat, bertahun kita ibadah, ternyata semuanya salah kalau nggak pakai ilmu, ya, nggak pakai ilmu. Makanya terus terang ya banyak di antara kita ngaji waktu zaman TK, TPQ di kampung, ya kan? Udah itu, udah pulang gede dikit, kalau dia nggak mondok, ya udah pernah pengetahuan agamanya sebatas SD waktu dia di kampung, SMP lah maksimal. Setelahnya nggak ngaji lagi, ngajinya sambil bercanda, ngajinya sambil tidur, ya kan? Masuk ke Jakarta, nggak ada yang bisa imam sama sekali. Dia ketempatan bisa, mau nggak mau dia jadi imam, walaupun bacanya pas-pasan. Karena nggak ada yang bisa lagi, mau nggak mau dia jadi mufti, masya Allah. Apa nggak ngeri kalau begini ya, akhi ya? Muftinya ngaji di kampung, cuman sampai SMP, itu pun ngajinya cuman sore doang, jam 4 sampai jam 5 maghrib selesai. Ya, saat bersamaan banyak orang yang menuntut hal-hal ini, akhirnya terjadilah beberapa kelemahan. Nah, artinya di sini dikatakan bisa jadi terjadi beberapa tahun bahkan masa kita salah dalam ibadah gara-gara kita tidak pernah menjaga dan memperdalam lagi agama. Ya. Wa antalah tash'ur, engkau enggak merasakan itu salah. Farubbama ya'tadilu laka muskil wala tajidu man tas'alahu ala dzalika wa anta la ta'lamhu. Ya, ada juga hal sulit banget gimana nih ya. Maka di sini ya, kita ini insyaallah
ngaji sama kitab. Ya guru kita adalah Syekh Al-Ghazali. Bisa jadi mari kita saling curhat kalau ada pertanyaan bla 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 ya. Kadang memang para ulama salafus saleh sendiri ngajinya nggak sampai tuntas. Tapi dengan berkah beberapa kitab yang sudah dia pelajari gitu kan. Makanya tawasul kita dengan para musanniful kutub yang mudah-mudahan kalaupun kita tidak tuntas ngaji ihya, tidak tuntas ngaji fikih dan lain-lainnya, insya Allah orang-orang yang selalu kita hadiahkan Fatihah itu biasanya Allah butuh kita, Allah buka hati kita. Kalau ada pertanyaan yang sulit ya, kita nggak tahu sumbernya tapi itu benar insya Allah. Dan itu bagian daripada kesolehan amal kita ya. Ketimbang kita melaksanakan sebuah kewajiban atau melakukan sebuah kesalahan tanpa ada guru ya, tanpa ada pembimbing ya. Nah, memang sekali lagi para ulama salafus saleh itu ya kadang-kadang ya mungkin udah nggak sempat ngaji lah ya karena kegiatan-kegiatan dakwahnya dan ibadahnya. Nah, kalau ada sesuatu yang sulit bisa jadi dia pahami, insya Allah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dengan kasyaf. Itu yang disebut dengan ilmu ladunni. Ya, karena apa? Karena solehnya amal. Nah, dia selalu minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu menjadi penting keberadaan kita di masyarakat itu ya. Alal ibadat al-batiniyah allati hiya masail qalbi tajibu ta'amluha fitan. Ada juga ibadah-ibadah batin kalau udah syariat secara zahiriyahnya udah benar ya. Salatnya, zakatnya, puasanya udah benar secara syariat zahiriyah, maka mari kita perdalam lagi ibadah batiniyah, ibadah hati. Nah, ya. Saya sering katakan kita ngaji kitab Imam Ghazali ini berarti kita sedang belajar hati. Ya, sedang belajar akhlak secara tidak langsung. Nah, ini suka ya dan lebih sering itu kita mengalami ya. Nah, kalau mengalami ingat, kalau senang alhamdulillah, kalau susah banyakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Karena kita sedang belajar apa arti tawakal ya kan, bagaimana tafwid, menyerahkan semuanya ke Gusti Allah, bagaimana ridho, bagaimana sabar, bagaimana taubah, bagaimana ikhlas. Itu enak diomongin ya, tapi ketika terjadi dalam waqiahnya sabar aja bisa, dahsyat itu ya akhi ya. Maka tidak ada contoh yang terbaik dalam ibadah batiniyah ini kecuali Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya Ratibul Haddad yang kita kaji, kita baca, kita dikirin itu jangan sekedar kita baca tapi mari dipahami benar. La yasukusu illallah gitu kan. Tidak ada sesuatu yang bisa melakukan kejelekan kecuali dari Allah. Itu kan udah kalimat tauhid sebenarnya. Satu segi ada orang yang berbuat jahat sama kita, nyakiti kita habis-habisan. Padahal kita sudah berbuat yang hampir maksimal dalam kebaikan, tapi sepertinya hilang dalam pandangan dia. Ini gerakan siapa? Cuma setan orangnya, ya bukan dia semata. Ada ujian yang diberikan kepada kita. Sampai enggak hasil tawakalnya, sampai enggak hasil sabarnya. Kadang bukan dari musuh, dari orang yang dia sangat cintai, dari orang dekatnya. Tapi di situ ada pelajaran tawakal, pelajaran tafwid kepada Allah. Udah benar belum ente ufawidu amri ilaika ya Rabb? Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Kata ufawid itu berarti kan kita nyerah. Segala hal, segala susah, hadza minka wa ilaika, kembali kepadamu. Terucap enak tapi saat kejadian ada akal yang berpikir, ya kan? Oh, mestinya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Padahal di atas segalanya ada takdir, ada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita ya udah pasrah aja. Ya. Maka kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, ini artinya ibadah-ibadah batiniyah itu
itu latihannya memang berat ya. Ucapannya enak, diceramahinnya enak, ketika praktek teorinya kelenger gitu ya. Kelenger ya. Tawakal, tauhid, ridho, sabar ya. Ya misalnya oke lah kita bersyukur ada contoh baik dari Gubernur Jawa Barat ditinggal putra yang dia cintai gitu kan. Dengan tidak meraung-raung, tidak nangis, tidak sedih, walaupun kelihatan sedih tapi tegar. Ya memang harus jadi contoh sih orang ya. Itulah contoh daripada ridho, ya kan? Itulah contoh daripada sabar, ya. Tapi juga jangan sombong. Oh anak saya 14 hari mati badannya masih seger-seger aja. Jangan jadi sombong lagi, nanti dicabut aja karomatnya. Ya bagus, badannya seger, namanya di es, ya kan? Sungainya sungai dingin. Nah itu artinya jangan menjadi mutakabbir. Jangan karena dia orang baik, wallahu a'lam ya. Tapi yang prinsipnya ya alhamdulillah sudah ditemukan sebagai keluarga akan menjadi contoh. Maka kadang-kadang gini ya, jangan dibilang para ulama salafus sholih siapapun ya yang menjadi top pimpinan itu tidak menjadi contoh. Sangat menjadi contoh di tengah masyarakat. Ya maka mudah-mudahan segala aib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia dapat ujian yang harus menjadi contoh, mudah-mudahan diberikan keteguhan dan kesabaran dan benar dalam mengurai masalahnya. Ya, karena ini ibadah batin, ya ibadah batin itu memang jauh lebih berat. Ya makanya sekali lagi kenapa kita harus puasa sebulan full. Bukan Daud yang sehari puasa sehari enggak, tapi sebulan. Ya. Walaupun kata Nabi ahabus shaum Daud, saya senang puasa Daud, oke, itu sunnah. Tapi prinsipnya secara kewajiban puasa Ramadan sebulan full. Artinya bicara tahan diri itu ya ini, ibadah batiniah ini, ya. Bahwa ada tawakal, ada tauhid, ada ridho, ada sabar, itu batiniahnya. Benar-benar harus sabar kita, benar-benar harus puasa. Ya. Sehingga kita mendapatkan karomat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yajibu an ta'mala manahiha. Wajibu dan wajib siapa kamu an ta'mala mengetahui siapa kamu manahiha akan beberapa larangan. Allatihya ad-dadu, allatihya dan bermula manahi itu ad-dadu hadhil umur. Lawan daripada masalah-masalah ini. Lawan dari tawakal, tafwid ya. Kasukhti sebagaimana lapat sukhti kebencian. Wal amal dan hayalan. Waria dan riya. Wal kibr dan sombong. Fatajtanib maka hendaklah menjauh litajtaniba agar menjauhkan siapa kamu dalikakan yang demikian itu. Fa inna hadhil faraid karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban ini nassullah wa nasso dan telah menetapkan siapa Allah taala ala amri atas perintah biha dengannya wa nahyu dan larangan an addadiha dari kebalikannya fi kitabihil aziz dalam kitab Allah yang ya. Jadi lawan daripada ridho, tafwid, ridho itu kesukhti, marah, ya, menghayalnya luar biasa, hati-hati. Kalau udah menghayal itu setan. Ria luar biasa, hati-hati. Zaman mensos, zaman sekarang ini ibadah dengan adat bahkan dengan ria deket bener, ya. Pamer-pamer. Kibr, sombong, ya. Semuanya itu adalah lawan daripada tafwid, ridho, sabar, taubah, dan ikhlas. Orang kalau nggak ikhlas berarti sombong gitu aja. Ya. Orang kalau nggak ridho berarti ria. Ria itu tanda nggak ridho. Kan ria itu kan memamerkan ibadahnya kan gitu. Kenapa dia pamerkan? Karena dia menganggap nggak ada yang ngasih pahala saya. Kecuali orang lain ngasih jempol atau ngasih subscribe istilahnya gitu ya.
Iya, abstrak gitu. Ya udah kayak gitulah. Sebatas itu pahalanya. Kelas. Padahal itu adalah lawan daripada penyakit hati yang harus dilawan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.